Good night. Berawal dari sebuah ajakan untuk mendaki gunung. Waktu itu bertepatan hari libur kerja. Yosef, dia diajak oleh kedua temannya yang bernama Hendro dan Avan untuk pergi mendaki ke Gunung Lawu. Mendengar itu Yosef sedikit mikir, karena kegiatan mendaki gunung sebelumnya belum pernah dia lakukan. Tapi karena menurut Hendro dan Avan mendaki gunung itu asyik, akhirnya Yosef menerima ajakan mereka berdua. Singkat cerita, pada bulan Oktober tahun 2018, mereka berangkat dari Sragen, Jawa Tengah menuju ke basecamp Gunung Lawu via Candi Ceto. Kenapa mereka ini memilih jalur via Candi Ceto? Karena sebelumnya Hendro dan Avan ini sudah pernah mendaki ke Gunung Lawu 2 kali. Dan 2 kali itu mereka melalui jalur Cemoro Sewu dan Cemoro Kandang, sedangkan kalau jalur Ceto belum. Maka dari itu, pada pendakian kali ini mereka ingin merasakan sensasi via jalur Ceto. Pukul 3 sore hari, mereka sampai di pos perizinan jalur Ceto. Sesampai di situ, biasalah seperti pendaki pada umumnya. Mereka mengurusi maksi, packing, dan lain-lain. Setelah semua sudah selesai, mereka memulai perjalanannya sore itu juga. Mereka berangkat dari basecamp sekitar jam 4 sore. Di awal-awal perjalanan, mereka menikmati perjalanannya ini dengan pemandangan candi, yang konon itu adalah peninggalan dari Majapahit. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 1. Karena hari terlihat sudah akan gelap, mereka break sekalian untuk menyiapkan penerangan. Setelah kurang lebih 30 menit istirahat, perjalanan kembali dilanjutkan. Di perjalanan menuju ke pos 2 ini, mereka mulai memasuki hutan yang cukup lebat. Mulai dari sini, jalanan sudah mulai menanjak, tapi masih ada landainya. Dan terlihat ada beberapa pohon yang diikat dengan kain putih. Konon, pohon-pohon yang diikat dengan kain putih itu umurnya sudah ratusan tahun. Sesampai di pos 2 mereka istirahat lagi untuk mengisi perut dengan cemilan. Mereka sampai di pos 2 kurang lebih jam 7 malam. Nah, mulai dari sini, hal-hal yang berbau mistis mulai dirasakan oleh Yosef. Bukan cuma Yosef doang sih, kedua temannya juga. Di pos 2 itu, tiba-tiba mereka ini mendengar ada suara burung gagak. Setahu Yosef, menurut kepercayaan warga yang ada di kampungnya, kalau ada suara burung gagak pada malam hari kayak gini, itu pertanda bakal ada orang meninggal. Mendengar suara burung itu, mereka semua diam. Dan tiba-tiba, bulu kuduk Yosef ini berdiri. Dia bilang ke teman-temannya, "Bro, Van, kalau ada suara burung gagak malam-malam gini, kata nenekku bakal ada orang meninggal." Avan menyahut, "Hus, jangan ngomong kayak gitu, Sep, kalau di tempat kayak gini." Lama-kelamaan, burung gagak ini terdengar semakin jelas. Sepertinya burung gagak ini sedang menuju ke tempat mereka yang sedang istirahat. Ternyata benar. Tidak lama setelah itu, terlihat ada seekor burung gagak hitam yang hinggap di ranting pohon di dekat tempat mereka istirahat. Melihat keberadaan burung itu, Yosef mengajak kedua temannya untuk segera melanjutkan perjalanan dan meninggalkan tempat itu. Lalu Hendro bilang, "Udah, tenang aja. Emang ini di hutan, jadi wajar kalau ada burung kayak gituan. Ini bukan burung jalak loh ya, tapi ini adalah burung gagak. Kalau burung jalak gading memang banyak terdapat di Gunung Lawu, dan biasanya burung ini selalu terbang mengikuti pendaki. Dan konon, burung jalak gading ini bisa menyesatkan pendaki kalau pendaki tersebut mempunyai niatan jelek." Kembali ke cerita. Mendengar perkataan dari Hendro barusan, Yosef merasa sedikit lega. Beberapa menit kemudian, mereka melanjutkan perjalanannya. Di perjalanan menuju ke pos 3 itu,
mereka sudah melupakan kejadian barusan. Tapi setelah 15 menit kemudian, suara burung gagak itu terdengar lagi. Mendengar itu spontan mereka semua melihat ke atas. Dan ternyata burung itu sedang terbang searah di atas mereka. Melihat keberadaan burung itu, spontan mereka bertiga berhenti dan membiarkan burung itu agar terbang menjauh. Ketika sedang berhenti itu, Yosep bilang, "Bro, ini kayak burung yang tadi di pos 2 deh." Si Hendro menjawab, "Bisa jadi lain bro, di hutan kayak gini mah banyak burung-burung kayak gitu." Afan menyahut, "Tapi aneh gak sih bro? Baru kali ini loh kita diikutin burung gagak. Kalau burung jalak sih emang banyak di sini." Hendro ngejawab lagi, "Kata siapa? Burung gagak juga banyak kok." Hendro ngomong kayak gitu karena dia tidak ingin mereka semua ini panik. Padahal sebenarnya Hendro sendiri juga merasa panik waktu itu. Setelah burung itu sudah terbang jauh dari mereka, perjalanan kembali dilanjutkan. Sambil berjalan itu Yosep was-was, karena setahu Yosep, selain mitos tentang akan adanya orang meninggal ketika mendengar suara burung gagak itu, mitos lain juga pernah dia dengar. Kalau burung gagak berbunyi pada malam hari, pertanda ada makhluk halus di sekitar sana. Yosep mikir tuh, apa jangan-jangan ada makhluk halus yang mengikuti perjalanan kami? Tapi enggak lah. Semoga saja itu burung memang sengaja keluar pada malam hari untuk mencari makan. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 3 sekitar jam setengah 10 malam. Sesampai di situ mereka beristirahat lagi. Dan di pos 3 itu, mereka bertemu dengan satu rombongan yang berjumlah 2 orang. Melihat keberadaan 2 pendaki itu, mereka merasa sedikit lega, karena setidaknya mereka ada temannya. Mereka bergabung dengan 2 pendaki itu, dan menceritakan tentang burung gagak yang tadi dia lihat. Tapi pendaki itu malah menakut-nakuti mereka. "Wah, hati-hati mas, ada setan yang ngikutin tuh," ucap salah satu pendaki itu sambil bercanda. Meskipun mereka ini mengucapkannya sambil bercanda, tapi Yosep tidak bisa menganggap kalau itu adalah sebuah percandaan. Karena apa yang dikatakan pendaki itu sama dengan apa yang ada di dalam pikiran Yosep. Mereka berencana jalan bareng dengan 2 pendaki tersebut. Tapi sayangnya, 2 pendaki itu sedang dalam perjalanan turun. Akhirnya mereka sepakat untuk bermalam di pos 3 dulu. Tapi belum ada 5 menit setelah 2 pendaki itu turun, mereka mendengar ada suara burung gagak lagi, yang sepertinya burung ini sedang terbang di atas mereka. Dan kali ini burung itu terus-terusan ngoceh. Karena takut dengan keadaan, mereka membatalkan niatnya untuk bermalam di pos 3. Mereka cepat-cepat mengemasi barang-barangnya yang untungnya belum mereka keluarkan. Sambil berjalan, mereka berharap semoga burung gagak itu tidak mengikuti perjalanan mereka lagi dan menetap di pos 3. Dan syukurlah, ternyata burung itu memang tidak mengikuti perjalanan mereka. Hingga akhirnya mereka sampai di pos 4 sekitar jam 12 malam. Di pos 4 mereka segera mendirikan tenda untuk bermalam. Setelah tenda sudah didirikan, mereka ngumpul tuh di dalam tenda sambil ngebahas soal burung gagak yang mengikuti perjalanannya tadi. Ternyata apa yang dirasakan Yosep waktu itu juga dirasakan oleh teman-temannya. Sebenarnya waktu itu Yosep ingin bilang ke teman-temannya agar sebaiknya pendakian ini tidak dilanjutkan. Karena waktu itu Yosep sudah mempunyai firasat bahwa akan terjadi suatu hal yang tidak diinginkan nantinya. Tapi dia nggak jadi bilang ke teman-temannya karena dia nggak enak. Karena malam semakin larut dan mengingat besok mereka harus melanjutkan perjalanan, malam itu mereka semua tidur. Mereka tidur berjajar tuh dalam satu tenda. Posisinya Hendro berada di paling kanan, Afan di tengah, dan Yosep di paling kiri.
Nah, kira-kira sekitar jam 2 malam, Yosep ini terbangun karena dia haus. Dia segera mengambil air dalam botol untuk diminum. Setelah selesai minum, dia kembali ke posisi tidurnya untuk melanjutkan tidur. Saat akan terlelap tidur, antara sadar dan enggak, Yosep ini mendengar seperti ada suara yang sedang bisik-bisik di telinganya. Jangan lanjutkan perjalanan, ada yang menginginkan barangmu. Suara itu terdengar seperti suara laki-laki, berat dan serak. Dan suara itu bersumber dari arah sebelah kiri Yosep, tepatnya dari luar tenda. Mendengar itu Yosep kaget, spontan dia melek. Dalam hati dia bilang, "Itu tadi siapa ya yang ngomong sama aku?" Dia ngelihat kedua temannya, tapi kedua temannya itu masih dalam keadaan tidurnya. Kemudian Yosep pun kembali melanjutkan tidurnya dan menganggap mungkin itu tadi cuma mimpi. Pagi pun tiba. Pagi itu mereka semua bangun. Dan setelah bangun, tiba-tiba Yosep ini menggigil kedinginan. Dan dia juga merasakan sakit di seluruh tubuhnya. Yosep berjemur di bawah sinar matahari agar badannya ini nggak kedinginan lagi. Dan syukurlah, setelah beberapa menit berjemur itu, Yosep merasa sudah agak mendingan. Dan gak tahu kenapa, pagi itu tiba-tiba Yosep merasa udah gak ada feeling lagi untuk melanjutkan perjalanan ini. Dia bilang tuh ke teman-temannya, "Bro, kita balik aja yuk. Badanku sakit semua nih." Hendro ngejawab, "Aduh nanggung bro, ini tinggal seperempat jalan lagi, kita udah sampai di puncak." Si Hendro ini bisa dibilang orangnya sedikit egois, nggak di gunung, nggak di pekerjaan. Dia lanjut berucap, "Gak apa-apa, kita jalan pelan-pelan aja, yang penting sampai. Aku ada feeling gak enak nih bro." "Gak enak kenapa?" "Gak tahu, kayaknya ada yang gak ngebolehin kita untuk melanjutkan perjalanan ini." "Udah bro, jangan mikir yang enggak, mikir positif aja." Akhirnya dengan berat hati, Yosep menuruti Hendro. Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya. Lanjut berjalan. Ketika akan sampai di pos 5, tiba-tiba Yosep ini merasa pusing banget. Pandangannya kabur, hingga akhirnya dia ambruk dan nggak sadarkan diri. Sadar-sadar, dia ini merasa badannya lemes banget dan sudah dikelilingi beberapa pendaki lain, termasuk kedua temannya. Dan di antara orang-orang yang mengelilinginya itu, Yosep melihat ada satu orang kakek-kakek yang memakai jubah putih, memakai sorban, dan membawa tongkat. Kakek itu bilang sama Yosep, "Jangan lanjutkan perjalanan. Di atas sana banyak yang menginginkan barang milikmu." Kakek itu berucap dengan suara yang berat dan serak. Dan suara dari kakek itu mengingatkan Yosep dengan suara yang ia dengar semalam di pos 4. Yosep hanya mengangguk menanggapi perkataan kakek itu. Setelah mengucapkan itu, kakek itu terlihat pergi. Nah, melihat Yosep yang sudah sadar, teman-temannya memberinya minum dan sesekali bertanya pada Yosep, "Bro, kamu kenapa? Kecapean?" Yosep tidak menjawabnya, karena waktu itu dia merasa badannya ini lemes banget. Sampai-sampai untuk bicara pun dia tidak sanggup. Teman-temannya Yosep menganggap kalau Yosep ini kecapean, makanya dia pingsan. Dengan keadaan yang seperti itu, Yosep tertidur. Dan bangun-bangun, dia sudah merasa seperti sedia kala. Setelah bangun itu, terlihat di sampingnya sudah ada dua temannya dan satu pendaki lain yang sedang menjaganya. Kemudian Yosep duduk dari tidurnya. Setelah duduk, satu pendaki lain itu bertanya pada Yosep, "Ini apa mas?" Ucap pendaki itu sambil menunjukkan gelang kepunyaan Yosep. Lalu Yosep menjawab, "Itu gelang mas, itu pemberian kakekku. Sejak kecil aku selalu pakai itu, karena kata orang tua
gelang ini harus aku pakai terus. Kalau bisa jangan bawa ginian mas kalau ke gunung, apalagi Gunung Lawu. Bahaya. Memang kenapa mas? Barang-barang seperti ini bisa disukai lelembut dan tubuh sampean yang akan kena imbasnya. Sepertinya pendaki itu tahu banyak tentang hal-hal yang berbau mistis. Lalu, pendaki itu mengembalikan gelang kepunyaan Yosep dan memintanya agar disimpan aja di dalam ransel. Pendaki itu juga menyarankan agar mereka kembali turun aja dan tidak melanjutkan perjalanan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan nantinya. Setelah mengembalikan gelang kepunyaan Yosep, pendaki itu pamit untuk pergi dan Yosep menyimpan gelang itu di dalam ranselnya. Tahu nggak, gelang apa yang dipakai Yosep itu? Itu bukan sekedar gelang. Itu adalah sebuah gelang jimat pemberian dari kakeknya Yosep sebagai tanda lahir. Sejak kecil, Yosep selalu memakai gelang itu. Dan seiring bertambahnya usia, gelang itu selalu diperbarui ukurannya agar tetap muat di tangannya Yosep. Nah, mulai dari sini nih, Yosep tahu satu hal. Mungkin itu sebabnya semalam dia diikutin burung gagak selama perjalanannya. Dan suara misterius di pos 4 itu ternyata adalah suara dari kakek berjubah putih yang dilihatnya barusan. Mungkin kakek itu sengaja memberitahu Yosep melalui kode alam. Kedua temannya yang sudah tahu banyak dari pendaki lain tadi, mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan dan kembali turun aja. Menurut pendaki yang tadi membantunya, semalam mereka ini memang diikuti oleh banyak makhluk halus yang menginginkan jimat milik Yosep ini. Dan mereka semua makhluk halus itu sudah menunggu kedatangan Yosep di area Pasar Dieng atau yang biasa disebut Pasar Setan di Gunung Lawu. Akhirnya siang itu mereka bertiga kembali turun. Sebelum turun, mereka mengucapkan banyak terima kasih pada para pendaki yang sudah membantunya tadi, termasuk sama Mas Prapto, yaitu pendaki yang memberitahu mereka tentang gelang itu. Di perjalanan turun, Yosep menyimpan gelang itu di dalam ranselnya dan tidak dipakainya lagi. Tapi selama perjalanan turun itu, Yosep masih merasa kalau di sekitarnya ini banyak banget pasang mata yang sedang mengawasinya. Mungkin itu karena efek jimat yang dibawa Yosep waktu itu. Tapi Yosep mengabaikannya, sambil dalam hati dia terus bersolawat agar bisa selamat sampai ke rumah.